Salam Pramuka. Sebagai perwujudan kesediaan, bersediakah kakak-kakak secara sukarela dengan hati yang tulus ikhlas mengucapkan Satya Pramuka? Ada sapi di dalam kandang, jangan lupa diberi makan. Kenalkan Kak Hadi Wawan datang, membawa Bondowoso semakin terdepan. Dengan rintisan Saka Prajawibawa, ini satu-satunya di Indonesia yang digagas dan sudah disetujui oleh Kuartir Nasional. Bahkan nanti ini akan menjadi satu Saka yang akan diakui, bahkan di SK-kan dari Kuartir Nasional. Terima kasih untuk Bondowoso. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentu ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama untuk bagaimana menjaga bangsa ini ke depan. Kalau kita bicara bangsa ini ke depan, negara ini ke depan, tentu potretnya bisa dilihat hari ini. Seperti apa generasi muda kita siapkan? Seperti apa anak-anak kita dipersiapkan? Potret anak-anak kita, anak-anak muda kita, itu seperti apa? Itulah gambaran bangsa kita ke depan. Oleh karena itu ini tanggung jawab kita bersama-sama. Mengapa Libya jatuh berkeping-keping? Bahkan seorang Muammar Gaddafi yang telah memerdekakan negaranya, memakmurkan negaranya, bahkan menjadi negara yang mandiri, bahkan bisa membantu negara-negara yang lain. Tapi Muammar Gaddafi berakhir tragis, dibunuh, diseret, begitu nista oleh rakyatnya. Kenapa itu terjadi? Bahkan negaranya saat ini sudah masuk dalam perangkap perang saudara yang tidak ada kunjung usainya. Hancur berantakan, negara yang luar biasa makmur, gemah limpah loh Cinawi, bahkan semuanya dibiayai oleh negara, sekarang berkeping-keping. Kenapa? Karena sejarah tidak ditanamkan kepada bangsa. Hati-hati terhadap sejarah ini. Sejarah ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Apa yang telah dilakukan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan di negeri ini, darah, air mata, jiwa, raga yang telah dipertaruhkan untuk memerdekakan negeri ini harus kita tanamkan kepada anak-anak, biar anak-anak mengerti apa yang telah dilakukan oleh para orang tuanya, para leluhurnya, para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa. Ini adalah sejarah perang yang tidak berkesudahan antara Ukraina dan Rusia. Apa yang terjadi di situ? Rusia mempersiapkan tentaranya yang begitu hebat, persenjataannya yang begitu canggih. Tiba-tiba dalam medan pertempuran terjadi kelumpuhan dalam untuk menyerang. Senjata-senjata yang canggih mangkrak. Kenapa? Karena fisik dan mentalnya tidak terlatih dengan baik. Tentaranya di situ tentara fashion yang hanya bajunya yang gagah, tidak berpikir kalau di kemudian hari akan ada perang. Baris berbarisnya yang rapi dan bagus, tapi fisik dan mentalnya, psikologisnya tidak terlatih dengan baik. Pada akhirnya apa? Hanya urusan perutnya saja lapar. Akhirnya tentaranya terkapar, senjata yang canggih tidak bermanfaat dengan baik. Kisah sang proklamator yang telah memerdekakan negeri ini, Presiden Republik Indonesia yang pertama Pak Karno, bertemu dengan seorang presiden dari Yugoslavia, namanya Bruce Tito. Bung Karno bertanya kepada Bruce Tito, ini pertanyaan yang pertama. Apa yang ditanyakan? Saudaraku Bruce Tito, apa yang akan engkau wariskan kepada bangsa dan negaramu kalau suatu saat engkau meninggal dunia? Bruce Tito dengan gagah, dengan semangatnya menyampaikan, sahabatku, aku sudah siapkan tentara-tentara terlatih yang luar biasa, dan aku sudah siapkan persenjataan yang canggih untuk bangsaku. Katanya Bruce Tito disampaikan kepada Bung Karno.
Lantas Bruce Tito bertanya kepada Soekarno, apa yang telah engkau siapkan, saudaraku Soekarno, untuk bangsa dan negaramu? Bung Karno menyatakan, aku telah warisi pandangan hidup, way of life. Apa itu? Kata Bruce Tito, Pancasila, ketergantungan adalah kelemahan, kemandirian adalah kekuatan. Angin di tengah sawah, sambil minum air kelapa. Ayo kawan ikut pramuka, dunia akhirat akan bahagia.